Ya, halo sahabat Edi Jaya Gudang Lagu dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi ya di channel Edi Jaya Gudang Lagu. Jangan lupa ya subscribe, klik gambar loncengnya. Oke. Pada kesempatan ini saya akan membawakannya mungkin konten-konten yang bermanfaat ya. Di antaranya yaitu saya beri tema hidup yang bermanfaat. Nah, itu atau hidup yang berguna. Jadi kita itu hidup di dunia itu harus bermanfaat buat orang lain ya. Minimal itu untuk keluarga, tetangga, lingkungan sekitar. Jangan hidup gak ada gunanya seperti lagu Tiada Guna. Lagu dangdut. Sama saja orang mati ya. Hidup seperti orang mati. Kalau hidup gak ada manfaatnya. Jadi kita itu hidup memang benar-benar seperti ada di dunia ini dibutuhkan oleh orang lain. Gitu loh. Jangan kita hidup ada nggak ada tapi sama saja, nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya buat orang. Itu namanya tiada guna. Nggak ada manfaatnya hidup tuh. Jadi salah satu kunci untuk kita membuat hidup kita ini bermanfaat buat orang lain atau berguna buat orang lain, yaitu kita harus punya skill atau kemampuan, keahlian atau kebisaan ya, bahasa sederhananya. Kita itu misalnya umpamanya bisa apa? Ya, bisanya kita misalnya tukang bangunan. Kita itu umpamanya bisanya itu kita bawa kendaraan supir. Ya bermanfaat buat orang yang membutuhkan supir. Kita itu misalnya teknisi elektronik, perbaikan televisi. Ya bermanfaat sangat ya, bermanfaat sangat bagi orang-orang yang TV-nya rusak. Itu contohnya salah satu hidup bermanfaat. Hidup itu berguna buat nusa dan bangsa ya. Sahabat Edi Jaya Gudang Lagu yang selalu saya cintai dimanapun Anda berada, subscribe, like, share, komen, klik tanda lonceng. Oke, pinter ya, pinter Anda, hebat. Ya ternyata emang hidup itu ya kita harus berani mengambil resiko dan berani bermimpi. Kalau kita hidup tidak berani bermimpi, jangan harap kita ingin maju. Terpuruk selamanya kalau kita hidup cuman hanya memikirkan istilahnya tidak ada keberhasilannya gitu. Walaupun itu gagal atau nol, tentu kita harus optimis hidup ini berhasil gitu. Bermimpi. Mimpi yang walaupun akhirnya nanti tidak menjadi kenyataan, syukur-syukur menjadi kenyataan. Contoh misalnya kita ingin misalnya hidup beli rumah, salah satu contohnya. Padahal kita tidak punya uang sebesar yang untuk ukuran membeli rumah. Tapi dengan semangat sahabat Edi Jaya Gudang Lagu, dengan kita berhayal setinggi-tingginya, berangan-angan setinggi-tingginya, tetapi kita jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Walaupun kemampuan kita tidak mungkin untuk mencapai membeli rumah itu, tapi dengan usaha semangat kita, usaha dengan kekuatan kita, keahlian kita, pasti berhasil. Yang penting Anda tetap bekerja, jangan menganggur. Oke, sahabat Gudang Lagu Edi Jaya yang selalu top
Top, 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 top. Subscribe, like, comment, and share. Klik tanda loncengnya. Jadi perlu saya klarifikasi ya. Video ini asli real ya. Tidak ada edit-editan. Saya tidak suka hal-hal yang diedit yang berbohong gitu. Asli original video ini ya. Dari saya sendiri, Edi Jaya, dan ini konten saya, video saya yang saya buat dengan keasliannya. Oke, sobat Edi Jaya Gudang Lagu, kita kembali lagi ke hidup yang bermanfaat. Aduh, maaf ya, suara odong-odong terganggu. Memang di Jakarta susah sekali cari tempat syuting yang nyaman, itu susah ya. Nyari tempat syuting yang bener-bener nyaman, tentram itu susah. Namanya juga Jakarta, maklum sobat ya. Beda sama kita di kampung, di hutan, di pegunungan gitu ya. Aman. Kalau di daerah itu sunyi, sepi, nggak ada gangguan suara apapun. Saya minta maklumnya saja ya. Saya minta maaf kalau ada memang travel bersuara yang mengganggu berseliweran ini. Ini aja udah susah cari tempat syuting saya. Di rumah digangguin anak, gak bisa syuting. Ini saya syuting di puing-puing bekas kebakaran nih, di Kali Baru nih. Aduh, senyaman ini juga masih kurang bagi saya ini ya. Masih susah banget. Yang namanya Jakarta kota besar, maklumin saja ya. Jadi hidup kita itu harus bermanfaat buat terutama diri kita sendiri ya, buat keluarga, buat orang lain, buat agama, nusa, dan bangsa. Jangan hidup itu kita lemah ya, loyo, lesu, aduh kayaknya nggak bersemangat gitu ya. Bagaimana masa depan kita? Madesu. Kata-kata madesu itu ingat, tahu? Masa depan suram. Jangan sampai begitu ya. Dan kita juga harus memandang ke depan, jauh ke depan, setinggi langit angan-angan kita gapai. Walaupun nanti akhirnya tidak tercapai, tapi yang penting kita sudah berusaha. Oke? Nah, semangat dan semangat. Hati kita tetap semangat. Jangan ada istilah kata malas, menganggur. Itu tidak tertanam dalam jiwa-jiwa kita orang Indonesia ya. Tidak ada kata-kata nanti dulu, tar, kerjakan sekarang. Kita harus action memulai pekerjaan dari sekarang, dari sedini mungkin. Jangan ada kerjaan yang ditunda-tunda. Itu sukses. Kalau kita ingin hidup yang berguna. Ada lagi jangan-jangan ya sampai aduh istri bilang, "Wah, dasar suami tidak berguna." Gimana harga diri Anda sebagai seorang lelaki ya? Kalau sampai istri bilang sama kita, suami yang tidak berguna, suami yang tidak bisa mencari uang, suami yang cuma hanya makan nebeng di perempuan. Masya Allah ya. Kita sebagai laki-laki harus berguna buat anak istri kita, khususnya ya dalam rumah tangga. Kalau kita sampai tidak berguna sebagai suami atau sebagai lelaki ini kepala rumah tangga, alangkah bodohnya lelaki itu, alangkah lemahnya lelaki hidup ya kalau tidak sampai berguna buat istrinya dan anaknya. Itu contoh kecil saja, yang real saja yang terjadi dalam rumah tangga kita. Sebagian kecil. Makanya di kehidupan dunia sehari-hari ini ya, pernah saya survei, kadang-kadang ada orang itu ya lelaki menganggur, istrinya yang banting tulang setengah mati cari uang, anaknya yang cari uang, tidak dihiraukan. Orang yang demikian itu berdosa, sobat Edi Jaya Gudang Lagu ya. Ingat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Klik tanda lonceng. Ini namanya original video ini ya. Tidak ada kita edit-editan.
Saya tidak suka itu yang namanya edit kepalsuan, tidak suka. Saya maunya yang nyata, real, original. Kita kembali lagi ke topik hidup yang bermanfaat. Kalau kita ingin hidupnya sukses, maju, kita emang harus bekerja keras, ya. Jangan seperti orang bodoh, orang dungu yang nggak ada otaknya, bermalas-malasan diam di rumah. Aduh, hancur ekonomi keluarga pada khususnya dan umumnya negara kita. Kalau negara ini diisi oleh orang-orang yang malas, nggak mau bekerja, cuman hanya berpangku tangan, apalah kata dunia. Kita ini orang Asia, tapi kita harus selevel dengan negara-negara lain. Jangan sampai kita di bawah negara-negara kecil. Kita negara besar, negara yang sangat besar di Asia ini yang disegani. Oleh karena itu kita sebagai warganya, kita isi manusia-manusia yang bermutu, manusia-manusia yang berkualitas. Ya. Makanya oleh itu pemerintah, ya, saya berharap mohon diringankan pendidikan buat anak-anak muda kita, generasi bangsa kita. Janganlah dimahalkan biaya sekolah. Jangan dipersulit orang ingin mencapai pendidikan. Orang yang ingin bersekolah, saya tolong dipermudah agar semua anak bangsa kita ini pintar semua, cerdas semua. Masya Allah, ya. Kalau biaya sekolah mahal, ya, semuanya serba mahal, bagaimana lah anak bangsa kita ini mau pintar? Ya, kalau sekolah ini harus diseleksi, dipilih-pilih, anak orang kaya saja yang diterima, sementara anak yang orang miskin tidak bisa masuk sekolah. Astagfirullahaladzim. Tidak mustahil sekarang ini. Masih banyak anak-anak muda yang buta huruf saya temukan masih. Karena saya selalu keliling lapangan, ya. Saya masih menemukan itu anak muda walaupun pegang HP Android mahal harga 3 jutaan, tapi mereka masih buta huruf, tidak tahu membaca aplikasi, tidak membaca SMS, WA, tidak bisa. Karena apa? Biaya pendidikan katanya mahal sekolah. Saya tidak bisa sekolah, orang tua saya tidak bisa menyekolahkannya. Apa mau jadi apa negeri ini? Kalau generasi mudanya masih buta huruf, masih bodoh. Pantas saja kalau kita dulu dijajah oleh Jepang, oleh Belanda. Karena kebodohan kita. Sebagai pengisi anak bangsa ini, kunci untuk mensukseskan negara dan bangsa ini adalah pendidikan yang murah, bila perlu gratis. Ini udah pakaian mahal, biaya segala mahal, bulanan mahal, aduh segala-galanya mahal. Pantas saja kalau anak-anak negeri ini masih banyak yang bodoh, sehingga hidupnya tidak bermanfaat, tidak berguna untuk negerinya. Kalau fasilitas semua pendidikan susah dijangkau oleh kaum-kaum yang miskin, sementara kaum orang-orang kaya saja yang bisa sekolah di penerbangan pesawat, yang bisa meraih titel sarjana di fakultas perguruan tinggi. Hanya orang-orang kaya saja yang mampu, yang meraih gelar doktor, profesor, yang memiliki harta banyak. Sementara orang-orang yang miskin ini ingin mengenyam pendidikan SD saja,
SMP sampai SMA sudah tidak mampu. Bagaimana negeri ini ingin maju dan berkembang dengan cepat kalau semua pendidikan dinilai dari segi-segi materi, kalau semua pendidikan untuk mencari ajang bisnis, kalau semua pendidikan untuk mencari uang semata. Jangan harap anak-anak muda kita ini menjadi pintar, tapi sebaliknya dia kembali menjadi bodoh, terbelakang, susah untuk maju. Kalau hanya untuk bersekolah saja, di SD saja, sudah biayanya selangit. Atau SMP, SMA, udah nggak kejangkau oleh mereka. Yang pekerjaannya masih di bawah rata-rata orang tuanya. Ingat, Sobat Edi Jaya Gudang Lagu, subscribe, klik tanda lonceng, like, share, and comment. Oke? Kita kembali lagi ke hidup yang bermanfaat. Sedikit banyak kita hidup emang harus bermanfaat buat negeri dan bangsa ini dan agama ini, agama Islam. Jangan seperti orang yang kehabisan akal, mau kemana hari ini tidak tahu, tidak punya planning. Besok mau kemana tidak tahu, tidak punya rencana. Logika kita pakai, berpikir. Kita sebagai anak muda jangan sampai salah jalan, jangan sampai terjerumus, jangan sampai kita tergelincir ke jalan yang salah. Contohnya narkoba. Berapa banyak orang yang jadi korban oleh narkoba. Karena itu kita untuk menghandle-nya dari perbuatan-perbuatan yang salah, kita butuh iman. Kita berpegang pada agama, yaitu agama Islam. Karena bisa mencegah hal-hal yang buruk yang masuk ke dalam diri kita. Seperti contohnya pengaruh buruk itu judi, minuman keras, narkoba. Itu bisa kita cegah dengan pondasi agama. Sobat Edi Jaya Gudang Lagu yang saya cintai dan saya muliakan. Kita sebagai orang tua memang juga harus bermanfaat buat anak kita. Sebaliknya anak juga harus bermanfaat buat orang tuanya. Jangan sampai anak merugikan orang tua. Apalagi sampai orang tua yang merugikan anak istrinya. Aduh, ampun. Udah hidup kacau balau dalam suatu rumah tangga. Kalau sebagai kepala rumah tangga, bapak atau ibu yang tidak bermanfaat buat anaknya, ya, yang tidak peduli terhadap anaknya, itu anak mau pulang malam, mau pulang pagi, mau jadi apa, berteman dengan siapa, tidak peduli. Ini orang tua yang salah. Jangan harap kalau anaknya selalu bermasalah. Kita sebagai orang tua emang harus selalu mengkontrol anak-anaknya. Itu baru orang tua yang bermanfaat buat anaknya. Itu baru orang tua yang berguna buat anaknya. Dan sebaliknya juga anak harus menjaga nama baik orang tuanya. Sobat Edi Gudang Lagu yang top. Subscribe, like, share, and comment. Klik tanda lonceng. Jangan lupa. Oke? Ya, berhubung dengan terbatasnya waktu ya. Nanti bisa kita lanjut di lain waktu.
sahabatku, Edi Jaya Gudang Lagu. Jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.